Perkenalkan, nama saya Doni Dwi Hartanto. Saya adalah dosen dari Prodi Pendidikan Bahasa Jawa Universitas Negeri Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan keterangan tentang mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Bahasa Bantu. Mata kuliah Bahasa Bantu ini merupakan mata kuliah pada semester gasal dengan jumlah 2 SKS. Mata kuliah Bahasa Bantu terdiri dari 3 bahasa, yaitu Bahasa Sanskerta, Bahasa Jawa Kuna, dan Bahasa Arab. Mata kuliah ini memiliki capaian pembelajaran, menjelaskan sejarah singkat dan perkembangan dari Bahasa Sanskerta, Bahasa Jawa Kuna, dan Bahasa Arab. Yang kedua, menguasai teori dasar tentang huruf, struktur, dan tata bahasa Dewanagari atau Sanskerta, Jawa Kuna, dan Bahasa Arab. Kemudian menganalisis kata kerja dan deklinasi, serta yang terakhir menganalisa kata-kata serapan dari Bahasa Sanskerta, Bahasa Jawa Kuna, dan Bahasa Arab ke dalam Bahasa Jawa Baru. Materi pokok dalam mata kuliah Bahasa Bantu antara lain sejarah kontak bahasa Sanskerta dan tata tulis aksara Dewanagari. Yang kedua, hukum bunyi dan konjugasi. Yang ketiga, deklinasi, perunutan kata dalam kamus, dan analisis kalimat. Yang keempat adalah kata-kata serapan. Untuk pertemuan selanjutnya, materi pokok adalah abjad kaganga dan hukum sandi. Dilanjutkan pembentukan kata dalam Bahasa Jawa Kuna, pembentukan kata brafiks, pembentukan frasa, klausa, dan kalimat, serta kata tiruan bunyi dan kata lukisan gerak. Materi selanjutnya ialah huruf Arab dan sumbangan bahasa Arab kepada bahasa Jawa, sarf dan morfologi, nahwu dan sintaksis, kalimat dalam bahasa Arab, dan kata serapan bahasa Arab ke dalam bahasa Jawa. Proses kuliah terdiri dari ceramah, diskusi, praktik, dan penugasan. Sedangkan evaluasi dilakukan dengan menilai keaktifan mahasiswa, portofolio, baik itu tugas individu maupun kelompok, serta ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Berikut merupakan contoh praktik pembelajaran yang diambil pada mata kuliah Bahasa Bantu pada pertemuan ke-6 dengan materi abjad kaganga dan hukum sandi. Selamat siang. Bertemu kembali dengan saya di mata kuliah Bahasa Bantu. Untuk minggu ini memasuki minggu ke-6, maka untuk materi Bahasa Bantu kita akan masuk ke pembelajaran Bahasa Jawa Kuna. Akan tetapi sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, dipersilakan. Ada yang tahu tempat ini? Tahu. Apa? Nama tempatnya? Geraha Sabda Pramana. Oke. Kata tersebut untuk nama tempat itu menggunakan kosakata dari bahasa Jawa Kuna. Pembacaan yang tepat untuk bahasa Jawa Kunanya bukan geraha, tetapi gerha. Selanjutnya, ada yang tahu atau ada yang pernah ke tempat ini? Perpustakaan. Nama tempatnya? Geraha Tama Pustaka. Kalau pakai bahasa Jawa Kuna, Geraha Tama. Ya, nama tempat yang menggunakan bahasa Jawa Kuna, menggunakan kosakata yang dari bahasa Jawa Kuna. Selanjutnya, Jawa Kuna adalah untuk mengetahui hal-hal tersebut. Kita bisa tahu dari mana kata-kata tersebut dan apa maknanya. Nama paramita juga diambil dari kosakata Jawa Kuna. Nah, Jawa Kuna bukan Jawa Kuno. Tahu dari mana kata-kata tersebut dan apa maknanya. Seperti contoh tadi, Geraha Sabda Pramana, gerha yang artinya tempat atau ruang, aula. Ada beberapa istilah. Salah satu istilah yang sering digunakan adalah belopati. Belopati. Zaman dahulu di kerajaan-kerajaan Jawa Kuna, kalau rajanya meninggal, istrinya ikut meninggal. Lanjutkan. Kalau sekarang kenapa harus belajar bahasa Jawa Kuna? Ya,
Kalau sekarang kenapa harus belajar bahasa Jawa Kuna? Materi pembelajaran SD, SMP sampai SMA salah satunya terkait tentang pewayangan Jawa. Panasinya Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangroa. Berbeda-beda tetapi tetap satu, tetapi tidak ada kebenaran yang mendua. Tidak ada kebenaran itu yang mendua. Itu Tanhana Dharma Mangroa. Sebagai simbol negara kita. Bhinneka Tunggal Ika. Simbol yang lain mungkin ada yang kenal juga, yang lanjutnya ini. Ini pasukan-pasukan pramuka semua ya. Dulu sangat bangga kan? Bahasa Jawa baru, bahasa Jawa modern, bahkan bahasa Indonesia juga sebagian banyak masih menyerap kosakata dari Jawa Kuna. Gitu ya. Lanjut, selanjutnya kita masuk ke karya sastranya. Jawa Kuna dulu punya karya sastra. Karya sastra yang dihasilkan pada zaman kerajaan Jawa Kuna. Salah satu contohnya adalah Kitab Negara Kertagama. Dua sifat, yaitu bersifat silabik dan juga bersifat konsonantal. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Tidak ada? Kita lanjutkan. Silabik adalah sifatnya jika satu aksara itu, satu aksara Jawa Kuna, artinya dia sudah berdiri sebagai satu suku kata. Jadi satu aksara sebagai simbol satu suku kata. Contohnya ada tulisan wahana, 3 suku kata, artinya 3 aksara nantinya. Jadi satu aksara satu suku kata. Contohnya rastra, mau menulis ta, s yang di depannya vokalnya belang, atau paksa, tunggal dan vokal ganda. Nah ini yang vokal tunggal. Ada A pendek, kemudian ada A-nya 2. A boleh panjang, boleh sedikit panjang daripada yang pertama. A dan A itu vokal panjang, sama dengan I dan I. Yang I-nya tunggal itu berarti pendek, kalau I panjang. Yang paling bawah ini membacanya E, seperti kata enep, membacanya enep. Kemudian yang bawah ini E panjang, yang tadi E panjang, maka ini jangan dibaca O, jangan dibaca lango, tapi membacanya lango. Ya. Tidak ada O, tetapi adanya A, O. Nah ini E panjang. Kalau yang tadi enep, O-nya biasa pendek. Kalau yang bawah lango. Maka panjenengan ketika melafalkan juga harus ada panjang dan ada. Oke, selanjutnya kalau di aksara Jawa sekarang tidak lagi mengenal vokal rangkap atau yang disebut diftong, bunyi ganda. Di bahasa Indonesia masih, di bahasa Jawa Kuna masih. Yang termasuk vokal rangkap ini E, I, kemudian ada O dan AU. Makanya kalau di bahasa Indonesia ada kerbau, di Indonesia kerbau dan pantai, di Jawa menjadi pantai dan tebu. Tidak lagi menggunakan diftong atau vokal rangkap, kecuali untuk penyangatan. Adoh menjadi wadoh. Ada yang wadoh, jadi ada vokal yang muncul tetapi itu tidak baku. Atau suara ini, gutural itu bunyi yang dihasilkan dari kerongkongan. Jadi kalau mau melafalkan ini, panjenengan harus sesuai dengan pelafalan yang benar. Maka panjenengan harus bilang kakak. Jangan teman-temannya ya. Nanti basah temannya. Bunyi kerongkongan, ini gutural. Selanjutnya konsonan palatal. Palatal itu berarti lidah panjenengan ketika mengucapkan nempel ke langit-langit. Ya, lidah panjenengan nempel di langit. Itu palatal. Selanjutnya lingual, ini bunyi dari rongga gigi. Jadi panjenengan biasanya ketika mengucapkan giginya tidak
tidak bertemu. Jadi ada rongga di antara gigi. Kata ini adalah jadi ini dari rongga gigi. Selanjutnya pengenalan selanjutnya adalah konsonan yang masuk ke labial atau bulu bibir. Ketika melafalkan, panjenengan bibirnya nempel dulu dengan bibir ya, bibir sendiri. Apa kita melafalkan biar konsentrasinya kembali setelah tadi kata gagangan. Sekarang membuat angka 9 bisa? Sekarang kaki kanan membuat angka 8. Ada yang bisa? Bisa. Kalau panjenengan lihat di sana, hukum sandi itu adalah peraturan yang berlaku terkait dan mengait dengan dua bunyi yang berhubungan yang menjadi berpadu. Jadi ada dua bunyi yang berpadu. Dalam hal ini nanti akan ada rangkaian-rangkaian kata atau imbuhan yang di antara keduanya itu ada dua vokal yang berturut, kemudian melebur atau luluh menjadi satu kesatuan baru. Nah, kata luluh dalam bahasa Sanskerta kemudian diserap dalam bahasa Jawa Kuna. Luluh itu sandi. Nah, karena luluh itu sandi, sandi itu menghubungkan, maka ada yang menganggapnya juga menjadi istilah dekat dengan istilah sendi. Kalau panjenengan punya bagian-bagian tubuh yang bisa digerakkan atau ditekuk, nah itu kan ada sendi yang menghubungkan. Nah, sama fungsinya hukum sandi itu menghubungkan dua bagian. Lanjut, atau yang digabung adalah kata dasar atau tembung linggo yang berakhiran suku katanya dengan vokal. Jadi vokalnya sebagai akhiran kata tersebut bertemu dengan imbuhan yang berawalan vokal. Jadi kata dasarnya berakhiran vokal bertemu dengan imbuhan berawalan vokal. Maka ketika ketemu vokal tersebut akan membentuk satu kesatuan baru berpadu atau luluh tadi, itu disebut sandi dalam. Bedanya apa dengan sandi luar? Kalau sandi luar perpaduannya adalah kata ketemu dengan kata. Ya, beda ya. Tadi kata ketemu dengan ketemu kata. Yang bertemu juga vokal. Bedanya kalau luar itu kata plus kata, kalau yang dalam kata plus imbuhan. Oke ya. Kita masuk ke contoh. Ada yang baru tahu ternyata umah itu aumah kata sendiri. Saya belum tahu. Selanjutnya kalau yang kedua, ma, awalan ma ketemu dengan ulah, maka akan menjadi maulah atau molah. Ini sandi dalam. Ada kata berawalan atau berakhiran yang bertemu nanti adalah vokal, ketemu awalan, ketemu imbuhan yang berawalan vokal. Contoh berikutnya ada kata bulat. Ada kata aumah menjadi olah. Ada yang suka wayang? Ketika dalang itu sekarang zamannya sudah berubah, maka karena proses sedikit banyak, maka lidah kita juga harus mengikuti dulu ini dipisah. Yang nomor 6 ke bawah itu panjenengan pisah ya, dipisah. Itu dari kata apa dan apa atau kata apa dengan pemilihan apa. Tadi terbentuk dari apa? Kalau panjang berarti kan dari dua vokal yang sama. Perubahannya di mana? Berarti y itu muncul dari apa tadi? I ketemu. Tinggal dipisah atau? Anak plus
I-nya kan sudah di depan. Ya, terus yang terakhir. Nanti yang lain konfirmasi dengan pekerjaan yang dikerjakan teman di depan. Apakah ada yang berbeda atau sama? Nanti yang 6 sampai 10 ganti kelompok. Satu orang satu aja. Satu kelompok satu orang. Oke, bisa diperhatikan kata pertama. K plus Indra. K plus Indra menjadi Kendra. ada yang berbeda. A A ketemu I menjadi maka dibaca Kendra. Kata kedua Tuhu plus E pendek. En. E pendek. En. Jadi iya. Tunggu plus en Tuhun. menjadi tuhun. Ada yang berbeda? Ya, karena E pendeknya bulan. Nomor 3 Ma plus ulah. Ma plus ulah menjadi mulah. Ada yang berbeda? Kenapa sama? A ketemu U. Nomor 4 Mangilo plus A. Mangilo plus A menjadi Mangilo plus A. O, vokal O ketemu vokal A membentuk semivokal B. Maka Mangilo plus A menjadi Mangilwa. Oke ya. Untuk catatan. Kemudian yang terakhir Prapta plus E. Prapto plus ing. Prapta plus ing menjadi Ranteng. Oke. Beri tepuk tangan untuk kelompok pertama. Yang kedua, yang mau masuk. Soal nomor 6 sampai nomor 10. Siran Siran. menjadi sira plus an. Ya, terbentuk dari kata sira dan akhiran ada yang berbeda? Ya, yang nomor 7 Tarendra. Batarendra. Batarendra. Dari kata Batara plus Indra. Batara Indra. Ada yang berbeda? Nah, selanjutnya Rengan. rengen. Rengan. Dari kata Renge plus n. reme plus en pendek. Dulu ya. Kemudian selanjutnya Sisipan sumam brahme dari kata apa? Samudra. Ada dua pendapat. Ada yang berpendapat bahwa itu seselan menjadi katanya sambrame ya, dan seselan Versi yang kedua atau pendapat yang kedua adalah sumambrami plus sumambrama plus i. Nah, yang betul adalah yang kedua. Itu dari kata sumambrama plus i yang berubah vokal di akhir menjadi sumambrami. Oke ya. Oke, beri tepuk tangan untuk Oke. Secara umum panjenengan berarti kalau salahnya cuma satu, yang ini satu, secara umum 80% sudah bisa ya? Oke, berarti pembelajaran hari ini karena panjenengan selama mengikuti itu berhasil mengikuti dengan baik, maka hasil yang panjenengan peroleh itu juga sudah cukup baik. Tinggal tadi pembetulan yang kurang teliti saja. Oke, untuk penutupan maka saya akan memberikan kuis. Panjenengan boleh membuka HP, menyiapkan HP terlebih dahulu. Kemudian silahkan buka browser, ketik kahoot.it. Ini untuk evaluasi terakhir. Kahoot. Bukan kabut, Kahoot. Boleh nggak? Kahoot, kalau nggak?
di dalam permainan nanti ada waktu yang dibatasi ya. Ada waktu dibatasi. Panjenengan cepat-cepatan, semakin cepat menjawab, skor kalau benar semakin tinggi. Kayak kuisis. Ya, meskipun panjenengan benar, tetapi waktu mengerjakannya tinggal sedikit, maka skornya tidak maksimal. Error. Oke, sebentar. Kalau ini tergantung dengan internet. Menang sinyal. Ada sinyal. Siap, selanjutnya. Tentunya kuis berarti pilihan ganda. Pilihannya silahkan dilihat di sini. Sifat dari aksara kaganga tadi apa? Hah? Aduh. Kurang. Ini benar, sebenarnya ya benar toh silabi. Ya, tapi yang lebih tepat Kita mesti sing kuning. coba cek. Terjadi perubahan pimpinan klasemen. Lanjutkan. Pecah ini. Double poinnya. Yang tidak termasuk vokal rangkap. Tuh, oi. Yang tidak termasuk vokal rangkap atau diftong atau bunyi ganda. Apa nih? Oh, Itu. Acara dan adisura, contoh kasus sandi luar, benar atau salah? Ini soal terakhir, jadi setelah ini akan ada hasil nilai panjenengan semua. Saya yakin ya. Wah, salah. Tadi soalnya apa? Acara dan adis. Dua kata toh? Terus kata sandi luar toh? Kita lihat posisi ketiga. Turun. Posisi kedua. Marcel. Oke. Ingatkan saya di pertemuan kelas selanjutnya. Siap lagi, Pak. Saya bawakan sesuatu. Lagi, Pak. Baik. Kowe iki menang sinyal ya. Oke. Begitu tadi pembelajaran kita tentang bahasa Jawa kuno, khususnya materi abjad kaganga, hukum, sandi. Bisa untuk evaluasi tadi yang masih kurang nilainya, nanti bisa saya unduh. Jadi nilainya itu nanti bisa diunduh. Panjenengan bisa melihat tadi skornya per peserta berapa. Nah, begitu pembelajaran bahasa Jawa kuno hari ini untuk materi abjad kaganga dan juga hukum sandi. Oke, ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri? Belum ya? Berarti kita lanjutkan materi selanjutnya minggu depan tentang kata-kata dalam bahasa Jawa kuno. Oke, sebelum kita akhiri kita tutup sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Cukup? Kirang langkung dan pangapunten matur nuwun sugeng. Demikian deskripsi singkat dari saya. Semoga dapat memberi manfaat dan memberi gambaran kegiatan pendidikan dan pengajaran yang saya lakukan di program studi pendidikan bahasa Jawa, khususnya pada mata kuliah Bahasa Bantu. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.